Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat ya. Semoga tetap menjaga kesehatan sehingga belajarnya bisa masuk ke otak, mudah dipahami. Ya, jangan lupa sarapan sebelum kita belajar. Baik, sudah membaca buku apa hari ini? Nah, Pak Awal berharap kalian tiap harinya membaca buku ya. Entah itu 10 menit, 15 menit, syukur-syukur setengah jam buat membaca buku. Alhamdulillah. Pak Wan sudah menjelaskan manfaat membaca buku di materi-materi yang kemarin. Nah, setelah membaca buku, yuk kita awali dengan berdoa, dengan membaca Asmaul Husna, dengan membaca surat-surat pendek. Nah, sudah dibuka linknya. Pak Wan sudah membagikan itu di Google Classroom. Kalian pelajari, kalian ikuti bacaan dengan Pak Awan. Nah, semoga bacaan kalian semakin baik, dan semakin baik. Nah, baik. Untuk tematik, kita beranjak ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran ketiga ini ada di halaman 20. Kalian bisa melihat juga di buku paket kalian. Nah, Pak Wan akan menjelaskan melalui rekaman ini. Yuk, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kemarin Udin dan kakaknya Mutiara sedang membaca buku. Di sana ada cerita tentang bintang lapangan. Tentu kalian sudah paham arti bintang lapangan. Ayo, apa? Betul, bintang lapangan adalah pemain yang terbaik. Nah, Udin bertanya kepada Mutiara, kakaknya, bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Kakak beradik saling membantu. Nah, di sini ada judul lagu Peramah dan Sopan. Perhatikan liriknya, syair lagunya. Peramah dan sopan ini bisa kalian cari ya nadanya di YouTube. Tulis saja Peramah dan Sopan tema 1. Pasti di sana banyak sekali lagu-lagu yang ada di YouTube ini menyanyikan tentang lagu ciptaannya Pak Dal. Nah, Pak Awan tidak akan menyanyi itu, tetapi Pak Awan akan membahas di sana ada arti, ya, ada kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan tinggi hati dan cepat kaki, ringan tangan. Kira-kira mana ya yang kata-kata di dalam syair ini yang mengandung yang artinya sama dengan ungkapan tinggi hati? Apa sih tinggi hati itu? Tinggi hati sama dengan kepala besar atau besar kepala. Maaf, besar kepala. Jadi tinggi hati itu sama dengan besar kepala. Apa yuk? Benar. Sombong. Nah, congkak. Congkak dan sombong ini artinya sama dengan arti ungkapan tinggi hati. Baik, berikutnya cepat kaki ringan tangan. Apa arti cepat kaki ringan tangan? Nah, arti dari ungkapan cepat kaki ringan tangan yaitu orang yang suka menolong, rajin bekerja, ya. Dia orangnya ramah kepada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan kesulitan,
dia dengan ramah membantunya, dengan sopan, ya. Itu arti cepat kaki ringan tangan. Baik. Halaman 21, tuliskan kalimat yang mengandung ungkapan menggunakan huruf tegak bersambung. Kalian sudah diajari belum huruf tegak bersambung di kelas 1? Nah, yuk kamu tuliskan itu di buku tulis halus menggunakan huruf tegak bersambung ungkapan berikut ini. Kalian buat kalimat yang mengandung ungkapan tinggi hati dan yang mengandung ungkapan cepat kaki ringan tangan. Kalian sudah tahu artinya kan tadi? Nah, sekarang kalian buat contohnya menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, Udin memiliki sikap yang ramah dan sopan. Sikap ramah dan sopan itu diperlukan untuk menjaga kerukunan. Baik, pada halaman 22 ini nanti akan dijelaskan oleh guru SBDP, ya, Bu Sulastri. Nanti Pak Wan lewati dulu halaman 23 sekarang. Yang bagian bawah, anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Ayo kamu bayangkan, kalau kamu punya adik di rumah, kalau kamu punya kakak di rumah, nah coba bayangkan apa yang terjadi bila kakak atau adikmu menyombongkan diri. Nah, sekarang lengkapilah kalimat dari Mutiara dan Udin. Mutiara dan Udin sepertinya rukun ya. Nah, di situ ada kalimat aku harus rendah hati supaya titik. Coba kamu lengkapi kalimat itu di buku tulis kalian. Lanjut pada halaman 24. Rendah hati sama dengan tidak sombong. Sombong sama dengan tinggi hati. Tinggi hati sama dengan besar kepala. Nah, jadi tinggi hati dan besar kepala memiliki arti yang sama, yaitu sombong. Mutiara senang menyanyi. Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjuari lomba menyanyi. Namun, Udin tidak sombong. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nah, nomor peserta Udin 232. Ya, 232. 232 ini memiliki nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Coba perhatikan, ini Pak Awan perbesar dulu. Cukup ya, sudah cukup besar. Nah, 200 berarti ada seratusan 2. 30 ya, berarti ada 30 3 dan satuan 2. Jadi 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. 232 kalau ditulis 232, bukan 232 ya, bukan 232, tetapi kalau dibaca 232. Perhatikan kata puluh, seringkali anak-anak itu tidak
menuliskan kata puluh di situ. 232 salah ya. Benar 232. Puluh juga ada hanya. Jangan ditulis puluh, tetapi puluh. Ada huruf H. Perhatikan contoh bilangan berikut. Di situ ada seratusannya 3, berarti 300. Kemudian puluhannya ya, puluhannya ada 4, berarti 40. Dan ada 5. Kalau dijumlahkan 300 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 345. 345. Kalau menulis angka 345. Sedangkan kalau dibaca dalam bentuk kalimat 345 dibaca 345. Berikutnya 400 ditambah puluhannya ada 7, 70 ditambah satuannya ada 6, 476. 476 dibaca 476. 76. Kata 7 ada hanya. Kata puluh ada huruf H. Nah, ini yang harus kalian cermati ya, jangan sampai menulis 70 tanpa menggunakan huruf H. Nah, baik. Dari sini semoga kalian paham. Sekarang latihan. Pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Gunakan pensil warna untuk memasangkan gambar dan bilangan. Kemudian, bacalah bilangan tersebut. Jadi, tugas kalian adalah memasangkan memasangkan kubus-kubus yang ada di sebelah kiri ini dengan angka-angka yang ada di sebelah kanan. Kamu tarik garis ya, sesuai dengan titik-titik yang sudah disediakan. Oke, itu tugas kamu untuk halaman 26 ini. Buatlah bilangan yang lain dengan menggunakan banyak kubus yang ada. Pada kolom yang bagian kanan, 2 baris paling bawah itu ada titik-titik dan titik-titik. Kira-kira bilangan berapa yang pas atau yang cocok ya, sesuai dengan kubus yang ada. Nah, kamu coba cermati kira-kira berapa ya yang cocok atau yang pas sesuai dengan kubus yang ada di sebelah kiri itu. Nah, itu tugas untuk pembelajaran ketiga. Pak Awan langsung ke pembelajaran keempat karena ini hampir sama. Udin senang meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Ayo mengamati. Amatilah percakapan berikut ini. Kapan kamu berterima kasih kepada kakak, adik, saudara, dan orang tuamu? Nah, di sini Udin berterima kasih kepada kakaknya. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak, kata Mutiara. Sama-sama Dik. Nah, Udin mengucapkan terima kasih, dan ketika ada orang lain mengucapkan terima kasih, kita juga harus membalasnya sama-sama ya, gitu. Kemudian Udin berkata lagi, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu Dik. Nah, di situ ada ungkapan, yaitu kutu buku. Kalian tentu ingat apa arti ungkapan kutu buku.
Betul, yaitu orang yang gemar membaca. Karena dia gemar membaca, wawasannya menjadi luas, dia menjadi anak yang pintar. Ya, anak yang cerdas. Itu. Nah, coba kamu buat atau tulis percakapan antara Udin dan Mutiara ini di buku tulis. Boleh kamu gambar Udin dan gambar Mutiara. Kamu kasih balon percakapan seperti ini, kamu tulis, kamu gambar di buku tulis kalian. Itu tugasnya. Baik, kemudian Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, kamu sampai halaman berapa membaca bukunya? Nah, semoga bisa istiqomah ya, sama seperti Udin dan Mutiara ini. Gemar sekali membaca buku. Perhatikan gambar berikut ini. Yang atas itu buku yang sudah dibaca oleh Udin sampai halaman 21. Yang bawah buku yang dibaca Mutiara sampai halaman 121. Di situ ada angka 20, 21, 120 dan 121. Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini Pak Awan perbesar. Nah, sebelah kiri ada puluhan, ya. Nilai tempat puluhannya ada 2 puluhan. Ya, kita sebut menjadi 2 puluhan. Sebagian kanan ada nilai tempat satuan. Jadi yang paling kanan sendiri ini nilainya nilai satuan. Ada 1 kubus. Kita sebut 1 satuan. 20, ya, tadi kan 20-an. 20-an berarti 20. Ditambah 1 maka jadinya 21. Kesimpulan, 21 terdiri atas 2 puluhan dan 1 satuan. Ya, sama seperti gambar yang di atas itu. 21 sama dengan 2 puluhan ditambah 1 satuan. 21 sama dengan 20 ditambah 1. 1 menempati tempat satuan. Biasanya ada nulisnya pertama kali. Nulisnya apa? Paling sebelah kanan. Dan angka 2 menempati tempat puluhan, ya, setelah kanan ke kiri dan seterusnya. Sekarang perhatikan contoh yang di bawah ini. Di situ di sebelah kanan ada satuan. Di situ ada 1 karena ada kubus 1 tok. Yang tengah nilai tempat puluhan. Karena ada puluhannya ada 2 puluhan, maka jumlahnya 20. Paling sebelah kiri yaitu kubusnya disusun ratusan, hanya ada satu, maka disebut 100, ya, karena nilai tempat ratusannya di situ ada 100 kubus. 100 ditambah 20 ditambah 1
sama dengan 121. Kesimpulannya, 121 terdiri atas satu ratusan, dua puluhan, satu satuan. 121 sama dengan satu ratusan ditambah dua puluhan ditambah satu satuan. Ya. Kalau dibuat kalimat matematika, 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Nah, jadi yang angka 1 sebelah kanan adalah angka 1 di tempat satuan nilainya 1. Bagian tengah angka 2 atau dari kanan ke kiri satu kali itu adalah tempat puluhan. Ya. Angka 2 di tempat puluhan itu nilainya 20. Angka 1 di tempat ratusan nilainya 100. Dari sini semoga kalian semakin paham. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menulis lambang bilangannya dan menulis nama bilangannya. 117 kalau ditulis lambang bilangan atau angka-angkanya itu berapa? 246 kalau ditulis lambangnya, angka-angkanya itu berapa? Dan seterusnya sampai nomor 5. Nomor 6 juga gitu. Kok nomor 6? Tulis nama bilangan nomor 1. 632 kalau dibaca atau kita tulis kalimatnya berapa? Nah, titik gitu ya. Dan seterusnya sampai nomor 5. Setelah itu halaman 32. Halaman 32 ini tuliskan kembali percakapan pada halaman 28. Kemudian lanjutkan dialognya. Usahakan dialognya mencantumkan lambang bilangan. Contoh, saya sudah... Nah, ini nggak usah, kita lewati ya. Peragakan percakapan tersebut bersama teman sebangkumu dengan santun. Nah, ini kamu juga tulis ya. Tidak perlu digambar atau gambar stickman boleh, kalau mau menggambar, suka menggambar boleh ya. Pak Awan bebaskan kalian itu untuk menggambar atau tidak. Yang penting kalian bisa melengkapi percakapan itu. Diawali dari Udin. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Kemudian kira-kira apa ya percakapan yang sesuai. Seterusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 percakapan yang kosong itu kamu isi ya, yang sesuai. Kamu bayangkan kira-kira kalau kamu menjadi Udin seperti apa, atau kira-kira kalau kamu sebagai kakak atau mutiara dan kamu punya adik namanya Udin, kira-kira seperti apa kalimatnya. Kamu bayangkan itu, tulis di buku tulis kalian. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman, ya. Jadi itu saja penjelasan dari Pak Awan. Semoga bermanfaat. Kalau masih bingung, kamu boleh putar berulang kali video ini. Ya, semoga semakin paham. Awan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.